Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, budaya Nusantara, dan ilmu leluhur. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah bendera merah putih. Kebetulan sekarang kita sudah memasuki tanggal 1 Agustus. Saya tergelitik untuk berdiskusi tentang sejarah bendera merah putih. Bendera merah putih telah melewati sejarah yang sangat panjang. Bahkan menurut Muhammad Yamin, bendera merah putih ini sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun yang lalu. Jadi tidak sesingkat yang kita bayangkan. Pada era Megalitikum telah ditemukan beberapa artefak terutama di situs Megalitikum Gunung Dempo, Sumatera Selatan, ditemukan batu berpahat berwarna merah putih dan seorang perwira yang memanggul bendera dwiwarna. Menurut Muhammad Yamin, pahatan tersebut melambangkan bahwa sejak era Megalitikum atau 6.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita, bangsa Nusantara ini telah menggunakan panji-panji berwarna merah dan putih. Namun kajian Muhammad Yamin ini masih memerlukan penelitian baik arkeologi, epigrafi, antropologi, dan ilmu sejarah. Muhammad Yamin juga mengakui bahwa relief yang ada di Candi Borobudur yang di sana menggambarkan seorang punggawa yang membawa bendera berwarna gelap dan terang ditafsirkan sebagai bendera merah putih. Kemudian pada masa era kerajaan Hindu dan Buddha, panji dan umbul-umbul merah putih ini juga digunakan. Saat Jayakatwang dari Kediri menyerang Singosari, ia juga menggunakan panji-panji berwarna merah putih. Dan ketika aliansi Majapahit dan Mongol menyerang Kediri, saat itu pun Jayakatwang masih menggunakan panji-panji berwarna merah putih. Bahkan setelah Majapahit resmi berdiri, para penguasa Majapahit juga menggunakan panji-panji atau bendera yang berwarna merah putih. Umbul-umbul merah putih juga digunakan Pangeran Diponegoro saat berperang melawan VOC, juga digunakan oleh Sisingamangaraja IX dan Sisingamangaraja XII. Saat itu dalam rangka melawan Belanda, Sisingamangaraja ini untuk membedakan pasukannya dan pasukan Belanda yang salah satunya terdiri dari pasukan bayaran itu yang juga berasal dari Indonesia, maka Sisingamangaraja menggunakan bendera merah putih sebagai pembeda antara prajuritnya dengan prajurit lokal yang membela Belanda. Di masa perlawanan, bendera merah putih pertama kali dikibarkan dalam Kongres Pemuda II yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yang dimana dalam kongres tersebut juga dihasilkan 3 putusan. Salah satunya adalah mensepakati bahwa bendera Persatuan Indonesia adalah sangsaka merah putih. Pada Desember 1939, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI mengadakan rapat yang membahas bendera dan lagu kebangsaan ketika kelak Indonesia merdeka. Mereka menyepakati bahwa bendera merah putih
akan digunakan sebagai bendera bangsa Indonesia ketika merdeka kelak. Pada era Belanda, bendera merah putih sempat dilarang. Namun ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang dan Jepang menduduki Indonesia, saat itu dalam rangka mengambil simpati, mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, Jepang pernah mengizinkan bendera merah putih bersanding dengan bendera Jepang. Karena seperti kita tahu, kedatangan Jepang di awal-awal pada tahun 1942, mereka mengaku sebagai saudara tua yang membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda. Akan tetapi pada akhirnya Jepang ini juga malah menjajah Indonesia, bahkan lebih parah kelakuan mereka terhadap kita. Adapun bendera yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah karya istri Presiden Soekarno, yaitu Ibunda Fatmawati. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati setelah pulang dari pengasingan di Bengkulu pada Oktober 1944. Bahan bendera yang digunakan adalah kain katun Jepang yang memang saat itu biasa digunakan sebagai bahan bendera-bendera di dunia. Pak Karno saat itu memerintahkan salah satu ajudannya yang bernama Khairul Basri untuk mengambil kain di gudang yang terletak di Jalan Pintu Air untuk diantarkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian kain berwarna tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dijadikan sebagai bendera pusaka. Saat agresi militer Belanda pasca proklamasi, Yogyakarta ketika itu sebagai ibu kota dipindahkan ke Jakarta untuk sementara. Pada saat itu Presiden Soekarno menitipkan bendera merah putih kepada ajudan terpercayanya, yaitu Hussein Mutahar, salah seorang warga negara Indonesia atau pejuang Indonesia yang berkebangsaan Arab. Hussein Mutahar kemudian membagi bendera merah putih ini menjadi dua bagian, yaitu antara kain yang warna merah dengan kain yang berwarna putih itu disobek kembali atau dipisahkan kembali jahitannya, kemudian dimasukkan ke dalam tas yang berbeda untuk menghindari penyitaan Belanda. Tidak main-main sampai seperti itu. Jadi sebuah bendera karena takut dirampas oleh penjajah Belanda sampai harus dipisahkan kedua bagiannya agar tidak sisa. Itu pun masih dimasukkan ke dalam tas yang berbeda. Kemudian dibawa ke Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1949. Bendera pusaka merah putih yang telah dijahit kembali dikibarkan di Gedung Agung Yogyakarta. Karena bendera merah putih karya Ibu Fatmawati sudah rapuh dan berwarna memudar, bahkan bendera tersebut ada sobek di ujung dan ada lubang-lubang kecil karena cuaca dan mungkin serangga, gigitan serangga atau kena tikus ya, digigit tikus, maka dibuatlah duplikat dari bendera pusaka sasaka merah putih ini, kemudian disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Jadi tidak main-main, bendera merah putih kebanggaan kita bersama warga bangsa Indonesia sebenarnya sudah digunakan oleh bangsa Nusantara sejak 6.000 tahun yang lalu, dan semoga abadi hingga kelak akan bersanding dengan panji hitam yang dikibarkan oleh Imam Mahdi. Amin. Demikian diskusi kita kali ini. Salam merdeka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.